Ya, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, undangan yang berbahagia dan pemirsa di seluruh Indonesia. Pasukan kirab budaya mulai bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Saat ini kita melihat pasukan kirab budaya yang terdiri dari drum band, gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Selanjutnya kita juga bisa lihat bersama adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danden Kavkut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo K SH MTR Opsla yang menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ini adalah barisan berikutnya, yaitu pasukan tradisional Pas Pampres, pakaian Satria Nusantara. Satria Nusantara merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Kita saksikan antusiasme warga DKI atau warga ibu kota Jakarta dan juga warga dari luar Jakarta yang datang dari seluruh penjuru negeri sangat tinggi untuk menyaksikan kirab budaya yang sudah berada di Monumen Nasional maupun sudah ada berbaris dari pagi hari tadi di sepanjang jalan dari arah Monumen Nasional hingga ke Merdeka, ya maksud kami ke Istana Merdeka. Betul sekali Ade, seperti tadi juga kita menyampaikan bahwa ini adalah saat yang luar biasa karena pada tahun ini kita sudah memasuki masa endemi sehingga antusiasme masyarakat dapat kita lihat semakin besar tentunya untuk bisa menyaksikan langsung prosesi upacara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada hari ini. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah pasukan berkuda yang mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa, lalu kemudian ada drum band, dan nantinya setelah ini juga akan hadir kelompok dalam kirab budaya tersebut, yaitu kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Nah nantinya ini akan diikuti oleh kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Ini adalah perwakilan Gen Z seperti kita. Betul sekali Valerina ya, generasi yang muda. Sangat-sangat muda. Ya, selain ada tadi kami sebutkan satu persatu elemen masyarakat, ada juga barisan berkebaya. Mungkin ini belum tampak di layar, namun mungkin bisa kami ceritakan ilustrasinya. Barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang merupakan inisiator mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO, yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda UNESCO. Ini adalah tampak dari atas kereta kencana Ki Jagarasa yang diiringi oleh pasukan berkuda. Kereta kencana Ki Jagarasa sendiri ditarik oleh 6 ekor kuda putih ya Valerina ya. Nanti kita jelaskan siapa saja nama dari kuda-kuda putih tersebut. Betul sekali Ade, dan tadi juga sempat disebutkan ya. Jadi kirab budaya ini benar-benar menampilkan latar belakang budaya Indonesia yang beragam dan tentunya juga tadi komponen masyarakatnya juga beragam. Ada generasi mudanya, ada juga perwakilan dari kaum perempuan. Jadi kita menggambarkan di sini bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, meskipun berbeda namun tetap satu jua. Seperti slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali Valerina dan hadirin. Ini adalah perwakilan dari generasi muda Indonesia yang juga dilibatkan. Tapi tadi yang menarik perhatian Valerina dan hadirin adalah para perempuan berkebaya ini ikut arak-arakan, ikut iring-iringan, berkeringat di bawah terik panas matahari. Mereka tetap semangat, tetap tersenyum, tetap anggun. Dan ini tentunya bukan kali ini ya, karena memang sudah mengikuti berbagai latihan sebelumnya.
dan juga latihannya tentu juga melelahkan begitu. Tetap semangat mereka ya. Tetap semangat. Dan ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata kebaya tidak hanya bisa digunakan pada momen-momen acara tradisional. Iya. Ternyata juga bisa kita gunakan sehari-hari dan juga untuk acara-acara yang sifatnya lebih santai. Karena kita bisa lihat tadi ibu-ibu berkebaya tidak hanya misalnya menggunakan selop sebagai alas kaki, tapi juga menggunakan sepatu olahraga. Jadi ternyata kita bisa lihat dengan semakin berkembangnya bangsa kita, maka kebudayaannya pun juga semakin berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ya, dari monitor audio kita juga sudah mendengar dengan jelas suara atau musik dari drum band gabungan Taruna TNI Polri yang tentunya suaranya juga sudah sayup-sayup terdengar dari arah Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Iya, membuat kita semakin tidak sabar untuk melihat kirap budaya tiba benar-benar di Istana Merdeka. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita melihat di bagian terdepan dari kirap budaya ataupun di depan kereta Ki Jagarasa ada pengawalnya, yaitu terdiri dari 7 ekor kuda dengan 1 ekor di depan sebagai komandan pasukan berkuda dan 6 ekor sebagai pengawal kanan dan kiri kereta. Betul sekali. Saya ingin sedikit menceritakan komposisi dari drum band gabungan Taruna TNI Polri ya, Valerina dan juga hadirin sekalian, pemirsa yang menyaksikan tayangannya. Yang pertama adalah penata rama 1 genderang suling Canka Lokananta Akademi Militer, yakni Sermadatar 1 Made Indra K. PJS Tambur Mayor 1 Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, yakni Sermadatar Narendra Fitra Brajamusti. Ya, selanjutnya ada penata rama drum band Gita Dirgantara Akademi Angkatan Udara Serma Datar Carlos Michael Hamonangan Napitupulu. Lalu stick master tim drum band Korps Cendrawasih Akademi Kepolisian Brigtar Rafli Putra Tama. Dan kita bisa lihat juga beberapa anggota drum band menggunakan kostum yang menggambarkan matra tempatnya bertugas, yaitu Macan dari Akademi Militer, Hiu dan Warus dari Akademi Angkatan Laut, Elang dari Akademi Angkatan Udara. Jadi kostum-kostum yang digunakan para pasukan drum band ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga memang memiliki makna, mewakili atau menunjukkan dari matra mana mereka bertugas, begitu Betul Valerina sekali, ya. dan perlu kita juga apresiasi karena meskipun mereka menggunakan kostum tadi yang menurut kita sebenarnya mungkin cukup berat untuk digunakan, tapi ternyata bisa mereka gunakan untuk tetap bisa melaksanakan tugasnya Dengan semangat. Ya, dengan semangat tentunya, dan kita sangat apresiasi kepada semua anggota pasukan kirap budaya pada hari ini. Ya, saya sempat berbincang dengan salah satu pasukan drum band yang menggunakan kepala hiu. Ternyata untuk menggunakan kepala hiu itu yang berat itu belajarnya sampai 3 bulan lebih loh, Valerina. Waduh. Ini tidak mudah. Jadi ketika mereka menggunakan kepala hiu yang berat itu, mereka sambil harus tetap fokus agar jalannya tetap seirama dengan ritme musik dan juga tetap menjaga ritme musik supaya tetap stabil. Ini upaya yang sangat luar biasa, tidak mudah begitu. Iya, betul sekali Ade, dan tentunya kita juga mengapresiasi ada juga pasukan tradisional Pas Pampres dengan pakaian Satria Nusantara. Ini Satria Nusantara merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Yang diwakili 6 pulau besar di Indonesia, diantaranya Satria Darussalam mewakili tanah Melayu di Pulau Sumatera, Satria Muda Papua mewakili bumi Cendrawasih di Pulau Papua, Satria Kabasaran mewakili Minahasa di Pulau Sulawesi. Ya, nanti kita akan saksikan lebih dekat ketika mereka sudah masuk di kawasan Istana Merdeka begitu ya. Lalu kemudian ada juga Satria Panglima Burung yang mewakili bumi Katulistiwa, Pulau Kalimantan. Satria Manggalayuda mewakili tanah Jawi, Pulau Jawa, dan Satria Baris mewakili Pulau Dewata, Bali.
Iya, kita saksikan antusiasme masyarakat bisa dilihat di kanan kiri jalan utama menuju Istana Merdeka. Mereka melambaikan tangan kepada para anggota TNI Polri yang selama ini kalau kita saksikan anggota TNI dan Polri sangat-sangat disiplin, tegas, tegap begitu ya dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun di sini kita melihat mereka terlihat sangat humanis, sangat ramah, sangat energik, sangat bersemangat begitu ya. Sosok yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Ini menunjukkan kemanunggalan masyarakat dan juga TNI sebagai malaikat pelindung bangsa Indonesia. Iya, Ade, senang sekali tentunya kita bisa merasakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian semangat dari seluruh lapisan masyarakat. Dan tentunya ini menjadi modal kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus melaju ke masa depan dengan lebih baik. Untuk Indonesia maju. Betul sekali, Ade, dan tentunya kita bisa melihat tadi kalau melihat antusiasme masyarakat itu seperti kita terbayang dengan kegiatan misalnya di rumah ya atau sekitar perkampungan yang ada lomba-lomba tradisional gitu ya. Dan kalau kita ingat lomba-lomba tradisional itu seperti ada lomba balap karung, betul, tarik tambang, lomba makan kerupuk. Nah, itu saya juaranya kayaknya. Kalau untuk lomba-lomba memang selalu yang wajib buat saya adalah lomba balap kerupuk karena lomba balap kerupuk. Lomba makan kerupuk. Karena itu apa ya? Mengalirkan sisi-sisi kompetitif saya, tapi sekaligus untuk mengenyangkan perut. Betul sekali. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Betul sekali, makan kerupuk ada 2-3 tujuan tercapai ya. Ada kenyang, ada menang juara. Tapi kalau kita lihat juga ada lomba-lomba lain seperti kayak lomba bakiak ya. Betul sekali. Itu harus kompak loh karena satu bakiak diisi oleh 4 orang. Itu harus seirama dalam berjalan. Ini tentunya juga punya makna filosofis tersendiri kalau Indonesia harus gotong royong dalam melakukan apapun begitu ya. Iya, kita harus kompak dan juga seirama ya ketika bergerak. Jadi makanya kadang-kadang si pemimpin biasa memberikan arahan, hitungan yang tepat sehingga diikuti oleh semua anggotanya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, kita sama-sama bersatu untuk mengikuti arahan dari pimpinan kita supaya Indonesia bisa terus melaju. Betul sekali. Valerina, ngomong-ngomong ya, ini kan hadirin yang ada di Istana Merdeka dan juga yang menyaksikan di layar kaca melihat ke arah monitor. Di arah monitor itu ada panggung yang ada Gita Bahana Nusantara yang ternyata arsitekturnya mengingatkan kita pada sesuatu nih, Valerina. Apa itu deh? Coba kasih tahu nggak ya? Informasi. Kasih tahu nggak hadirin? Kasih tahu dikit ya. Jadi arsitektur yang untuk bangunan yang ada di depan mimbar kehormatan, tepatnya di depan untuk tugu bendera, itu terinspirasi dari Istana Negara di IKN. Nah, ini menunjukkan apa Valerina nih? Iya, tentunya ini juga menunjukkan cita-cita kita, yaitu untuk bisa membangun sebuah ibu kota negara yang baru dan tentunya juga dengan lebih baik ke depannya. Berwawasan lingkungan. Iya, dan tentunya Adik kita bisa lihat tidak hanya mungkin dari dekorasi saja yang menggambarkan semangat kebaruan kita ya, tapi juga tentunya dengan hadirnya masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Bayangkan 8.000 orang bisa hadir pada saat bersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Ini luar biasa karena jumlah yang terbanyak tentunya ya sepanjang perayaan pada hari ini. Jumlah yang sangat banyak, itulah kenapa kita maklumi dan kita pahami Bapak Ibu hadirin yang ke Istana Merdeka hadir dari pagi hari supaya menghindari penutupan jalan dan juga ramainya masyarakat yang memadati jalanan begitu ya. Jadi mereka saudara-saudara kita yang tidak hanya dari Jakarta sudah mulai berdatangan dari tadi sekitar pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat sudah banyak yang hadir loh. Betul sekali dan tentunya ini menunjukkan semangat ya, antusiasme masyarakat yang patut kita apresiasi. Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat saat ini di Kirap Budaya adalah juga kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Dan ini diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia, yaitu Kerajaan Siak Sri Indagiri, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Jambu Lipo, Kesultanan Delhi, Kesultanan Jambi, Kesultanan Darussalam, Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kacirebonan, Kesultanan Sumedang Larang, Kesultanan Banten, Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran Surakarta, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara, Puri Kanginan Klungkung,
Puri Pemecutan Denpasar, Kesultanan Sultan Muhammad Salahuddin, Kerajaan Hai Timuk, Kesultanan Sambas, Kerajaan Sanggau, Keraton Pontianak, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Parigi, Kerajaan Toli-Toli, Kesultanan Bone, Kesultanan Gowa, Kesultanan Buton, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Selanjutnya juga ada dari suku Dani, suku Kamoro, suku Asmat, suku Sentani, suku Fakfak, suku Abun, Kesultanan Aceh Darussalam. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk para tamu undangan yang tentunya juga para duta besar dan perwakilan dari negara-negara sahabat sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka. Dan seperti biasa, kalau di upacara-upacara kemerdekaan di tahun-tahun sebelumnya, yang mereka pertanyakan selalu memang pakaian adat memang, Valerina, seperti yang saya bicarakan tadi. Ini kamu pakai baju apa? Ini lambangnya apa gitu ya. Menarik sekali memang kalau kita bicara soal kekayaan budaya Indonesia, karena Indonesia itu sangat beragam. Dan tentunya keberagaman ini adalah aset dan kekayaan utama bangsa Indonesia untuk melaju sebagai negara maju. Betul sekali Ade, karena kalau kita lihat kan ya, memang kita itu berbeda-beda semuanya. Tapi ternyata dengan kehadiran kita pada hari ini dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, itu melambangkan bahwa kita semua semangat untuk hadir di tempat yang sama. Betul. Untuk menempati atau memperingati momen yang sama sebagai bangsa Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya. Mengenakan baju dari Kalimantan kalau tidak salah ya. Iya betul sekali, dan kalau kita lihat tidak hanya berdatangan tamu tapi juga kirap budaya semakin dekat untuk datang ke Istana Merdeka. Dapat kita saksikan iring-iringan kalau dari arah perspektif kita MC di sini, iring-iringan sudah terlihat, dan nanti tentunya ketika gerbang dari Istana Merdeka dibuka, iring-iringan kirap budaya ini akan masuk dan menyerahkan teks proklamasi serta duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Masyarakat sangat antusias, berdiri begitu ini menyaksikan, penasaran dan juga mengambil foto begitu ya. Sangat dimaklumi karena memang ini momen yang luar biasa, meskipun sudah datang ke sini pasti akan ketagihan. Karena setiap tahunnya ya Dea, pastinya keseniannya, kemudian dekorasinya, dan juga para pengisi acaranya beragam. Ya, jadi ini adalah suatu momen yang spesial ditunggu-tunggu karena kita tidak bisa menebak apa yang akan ditampilkan karena biasanya adalah penampilannya selalu spesial, tidak sama setiap tahunnya. Ini sayup-sayup sudah terdengar sangat jelas. Lagu yang sangat favorit, lagu yang sangat familiar ketika kita sejak kecil dulu ya Valerina ya. Coba tebak lagu apa ini Valerina? Sebentar saya dengarkan dulu ya Dek ya. Ini masih jauh soalnya saya belum terlalu bisa mendengar. Tetap setia. Ini adalah Hari Merdeka Hari pastinya. Merdeka. Oke Valerina, kamu dapat sepeda. Terima kasih Ade. Jadi ini suara bukan dari monitor audio ya hadirin yang kami hormati, tapi karena memang iring-iringan kirap budaya yang membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi sudah mulai mendekat ke pintu gerbang Istana Merdeka dan bergabung dengan kita semua di sini. Betul sekali, dan nantinya kami mengharapkan Bapak Ibu hadirin undangan yang ada di Istana Merdeka untuk ikut berdiri dalam rangka menyambut pasukan kirap budaya yang hadir tengah-tengah kita nantinya membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Untuk itu kepada para hadirin yang saat ini masih berdiri, kami mohon untuk menempati tempat duduknya masing-masing karena nanti kirap budaya akan tepat berhenti di depan mimbar kehormatan. Sekali lagi kami persilahkan para tamu undangan yang kami hormati yang masih berdiri, kami persilahkan untuk menempati tempat duduknya masing-masing. Mungkin teman-teman dari rekan-rekan panitia juga bisa membantu karena kirap budaya atau iring-iringan kirap budaya sudah mulai mendekat dan akan memasuki kawasan Istana Merdeka yang akan berhenti tepat di depan mimbar kehormatan. Betul sekali Ade,
kita dari panggung sudah bisa melihat hiasan kepala dari pasukan kirab budaya ya. Berarti mereka sudah cukup dekat dan semakin tak sabar tentunya kita untuk memasuki Istana Merdeka. Dan pastinya nanti kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk siap-siap berdiri menyambut pasukan kirab budaya. Semakin dekat Valerina. Ya, hadirin dimohon berdiri. Marilah kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kirab budaya pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Merdeka. Pasukan kirab budaya dibuka dengan drum band gabungan Taruna TNI dan Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Sangat atraktif kalau kita lihat, memainkan stick. Ini menunjukkan betapa energiknya pasukan TNI dan Polri yang senantiasa menjaga keutuhan dan ketertiban negara Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim gabungan TNI dan Polri yang memainkan drum band pada iring-iringan kirab budaya kali ini. Dan lagu Hari Merdeka dan juga Betul. ini mengambangkan bahwa kita pada hari ini benar-benar merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk senantiasa berkarya untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ya, di belakang dari pasukan drum band adalah pasukan dengan pakaian tradisional dari Pas Pampres yang mengenakan berbagai macam ornamen yang mewakili daerahnya masing-masing dari seluruh Nusantara. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat yang mulai memasuki Istana Merdeka adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danjen Kafkut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla dengan menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ada 15 ekor kuda hadirin sekalian, di mana 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia. Barisan berikutnya adalah pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara. Diikuti oleh kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, beragam dari kerajaan-kerajaan yang mewakili seluruh Nusantara yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Yang kemudian diikuti barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang tidak lain merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO.